Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang kali ini Bapak akan membahas kelanjutan dari materi sebelumnya. Bapak hari ini akan menjelaskan mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Mohon didengarkan agar penjelasan Bapak dapat dimengerti oleh kalian semua. Ingat ya, untuk rumus operasi penjumlahan dan pengurangan ini sama persis seperti kalian menjumlahkan angka-angka bilangan bulat. Misal, 2 ditambah 2 sama dengan 4. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi seperti itu ya, untuk pengoperasian penjumlahan dan pengurangan sama dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ingat di sini, untuk penjumlahan bentuk akar yang dapat dijumlahkan dan atau dapat dikurangkan itu hanya akar yang sejenis yang bisa dijumlahkan dan dikurangkan. Selain itu, jika akarnya tidak sejenis atau angkanya tidak sama, maka tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Contoh di sini, A akar C ditambah B akar C sama dengan A ditambah B akar C. Itu untuk penjumlahannya. Untuk pengurangan sendiri, A akar C dikurang B akar C sama dengan A dikurang B akar C. Ingat, yang bisa dijumlahkan dan dikurangkan itu hanya yang di dalam akarnya angkanya sama. Ya. Berikutnya adalah menyederhanakan bentuk akar. Bagaimana sih cara menyederhanakan bentuk akar? Ingat, untuk menyederhanakan bentuk akar berarti kalian harus tahu dulu bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu dari angka berapa? Dari angka, misal 2 kali 2 sama dengan 4. 3 kali 3 sama dengan 9. 4 kali 4 sama dengan 16. 5 kali 5 sama dengan 25 dan seterusnya. Ya, jadi kalian harus tahu tabel bilangan kuadrat. Itu yang kita akan pakai untuk menyederhanakan bentuk akar. Contoh ya. Misalkan di sini akar 8 sama dengan akar 8 itu kan 4 kali 2. Kenapa diambil angka 4? Karena 4 ini adalah hasil dari bilangan kuadrat, yaitu 2 kali 2. Oleh karena itu kita ambil angka 4. 4 kali 2. Nah, 4 kali 2 sama dengan, kita pecah. Akar 4 dikali akar 2 sama dengan 2 akar 2. Berikutnya lagi, contoh yang kedua, akar 75. Akar 75 itu angka kuadratnya angka berapa ya? 75 itu kan 25. Kenapa diambil angka 25? Karena 25 itu kan hasil kuadrat dari 5 dikali 5. Makanya kita ambil angka 25. Berarti 25 dikalikan 3. Karena 25 kalikan 3 sama dengan 75 kan? Berarti 25 dikali 3 sama dengan akar 25 dikali akar 3. Akar 25 berapa? 5. 5 akar 3. Berikutnya akar 48. 48. Ingat, 48 itu kan bilangannya 16. Kenapa diambil angka 16? Karena 16 itu kan 4 dikali 4 atau 16 itu hasil bilangan dari kuadrat 4 kali 4. Nah, jadi kita ambil angka 16. Jadi akar 16 berapa? Akar 16 itu 4. 4 akar 3. Oke, untuk lebih jelasnya Bapak akan berikan contoh yang lain. Oke, kita penjumlahan dulu ya. Nah, lihat di sini. Contoh yang pertama, akar 2 ditambah akar 2. Ini sejenis atau enggak? Sejenis, karena di dalam akarnya sama-sama angka 2. Nah, berapa akar 2 ditambah akar 2? Ingat, kalau misalkan di depan akar dia tidak ada angka, ini artinya ada angka 1 di sini, angka 1 di sini, angka 1. Artinya 1 ditambah 1 akar 2. 1 tambah 1 berapa? 2.
2. Jadi 2 akar 2. Oke ya, yang pertama selesai. Contoh yang kedua. 2 akar 7 ditambah 3 akar 7. Sejenis atau enggak? Sejenis, karena di dalam akar ini angkanya sama, yaitu sama-sama 7. Tinggal kamu jumlahkan 2 ditambah 3 akar 7. 2 tambah 3 berapa? 5 akar 7. Mudah ya. Berikutnya. Nah, sekarang pengurangan. Ini sejenis atau enggak? Sejenis, karena di dalam akar sama-sama 3. Tinggal kamu kurangin 5 diambil 2, 5 diambil 2 akar 3. 5 ambil 2 berapa? 3. Hasilnya di 3 akar 3. Oke, contoh yang berikutnya Bapak kasih. 2 akar 3 dikurang 3 akar 5. Ini sejenis atau enggak? Ini tidak sejenis, karena di dalam akar yang satunya akar 3, yang satunya akar 5. Maka ini tidak bisa dikurangin, atau tidak bisa dijumlahkan. Ya. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya adalah menyederhanakan bentuk akar. Contoh ya. Akar 8. Akar 8 itu berapa sih? Kita ambil bilangan kuadratnya. Bilangan kuadratnya kan 4. Ya, 4 dikali 4 kali berapa yang hasilnya 8? Berarti 4 kali 2. Ya, kita sederhanakan. Berarti 4 itu akar kita pisah. Akar 4 kali akar 2. Akar 4 berapa? Akar 4 2. Akar 2 nggak bisa dia sederhanakan ya, karena sudah paling kecil. Maka di sini akar 2. Nah, hasilnya adalah 2 akar 2. Berikutnya akar 18. Akar 18 itu berapa ya? Akar 18 berarti ambil angka yang hasilnya 18. 18 kan bisa 6 dikali 3, bisa 9 dikali 2. Nah, 6 kali 3 sama 9 kali 2 mana yang cocok? Kalau 6 kali 3, akar 6-nya nggak bisa diakarin. Kalau diambil angka 9 kali 2, akar 9-nya bisa. Berarti kita ambil angka 9 dikali 2. Nah, akar 9-nya berarti akar 9 dikali akar 2. Akar 9 berapa? Hasilnya 3 akar 2. Gitu ya. Paham? Kalau sudah paham, kalau belum paham, kalian ulangi lagi videonya sampai mengerti. Kalau sudah paham, kalian bisa kerjakan soal yang Bapak berikan di Google Classroom. Jangan lupa kalian foto yang jelas di buku tulis kalian masing-masing, kemudian kalian kirim di Google Classroom. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan mengerti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.